tes. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, salam sejahtera diucapkan untuk semuanya, terutama rekan-rekan media. Bersama-sama dengan saya hadir seluruh ketua Bapilu seluruh Indonesia, kurang lebih hadir 35 provinsi berdasarkan absensi, di mana masing-masing yang hadir adalah ketua Bapilu tiap-tiap provinsi, sekretaris Bapilu serta divisi program bersama-sama dengan kami Bapilu Pusat. Pada kesempatan hari ini kita mengadakan rapat koordinasi teknis atau kalau istilahnya anak-anak milenial sekarang workshop Bapilu. Pertanyaannya, apa agenda kita? Agenda kita adalah melakukan langkah-langkah operasional dan taktis di lapangan. Di sini di belakang saya adalah hadir semuanya, nanti teman-teman Bapilu dari seluruh daerah yang pada posisi siap untuk memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Ini apa? Kita sekarang sedang mempersiapkan betul-betul langkah-langkah teknis terkait sisa waktu yang kurang lebih 3 bulan dan efektifnya 2 bulan. Apa langkah-langkah yang kita persiapkan? Yang pertama adalah mempersiapkan tim cyber serangan udara. Kita melihat sekali bahwa pasca diputuskannya pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi calon presiden dan wakil presiden, begitu banyak sekali buzzer-buzzer non-organik. Ini kita ingin sampaikan. Begitu banyak sekali buzzer-buzzer non-organik yang melakukan pendegradasian nama baik dari calon presiden yang kita usung. Maka dari itu salah satu yang kita lakukan adalah membentuk buzzer organik. Ini beda ya, buzzer non-organik itu gak jelas asal-usulnya, namun Partai Golkar hari ini akan menyiapkan tim udara yang diisi oleh semua pengurus-pengurus provinsi, kader-kader Partai Golkar di provinsi maupun di kabupaten di seluruh Indonesia, yang nanti fokusnya apa? Fokusnya ingin menyampaikan kepada rakyat Indonesia yang dibutuhkan 5 tahun ke depan oleh Indonesia adalah bukan praktek-praktek kampanye negatif atau pemusukan karakter. Yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan adalah kampanye-kampanye yang isinya tentang perdebatan konseptual, gagasan, dan ide yang terbaik buat Indonesia sesuai dengan doktrin kita karya kekaryaan. Artinya apa? Partai Golkar tetap konsisten walaupun ada langkah-langkah pembusukan karakter, namun Partai Golkar tetap konsisten pada semangat untuk mengusung isu-isu, narasi-narasi yang jauh lebih konstruktif agar momentum politik ke depan bisa dijadikan sebagai momentum pendewasaan dan pembelajaran politik di era demokrasi ke depan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Partai Golkar sedang mempersiapkan tim pasukan darat ataupun tim teritori yang nanti dibantu oleh 2 tim. Yang pertama adalah tim yang memang sudah kita bentuk yang dikomandani oleh Pak Sahmud Basri Ngabalin, yaitu Badan Saksi Nasional seluruh Indonesia, dan hadir juga nanti melalui Zoom pada teman-teman Badan Saksi di seluruh provinsi Indonesia, di mana teman-teman Badan Saksi akan membentuk 2 orang saksi formal dan 8 orang saksi non formal yang isinya kurang lebih per TPS ada 10 saksi yang tersebar di 800.000 TPS di seluruh Indonesia. Itu yang pertama, tim teritori kita. Lalu yang kedua adalah tim yang akan dibentuk oleh teman-teman DPD 1 dan DPD 2 bersama-sama dengan Bapilu untuk membentuk tim teritori sampai ke tingkatan desa dalam rangka melakukan gerakan kampanye door to door, campaign masuk ke basis masyarakat sampai ke rumah-rumah masyarakat di seluruh Indonesia.
Indonesia. Itu program kita yang kedua. Lalu program kita yang ketiga adalah kita akan melakukan gerakan golongan karya bersolawat yang sudah kita lakukan di 1 bulan yang lalu. Ada 2 titik, baik di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur. Kenapa kita lakukan golongan karya bersolawat? Karena kita ingin juga membangun 3 bulan ke depan iklim demokrasi persaingan yang sejuk. Dan kita terus memberikan doa-doa, terlepas dari bahwa ada gerakan persaingan antara setiap kandidat, namun kita berharap bahwa kita semua tetap mendoakan semangat kompetisi ini adalah sebuah semangat kompetisi yang baik, yang kita sama-sama punya cita-cita. Apa cita-cita itu? Cita-cita Indonesia ke depan lebih maju lagi. Lalu selain gerakan golongan karya bersalawat, kita juga menjalankan, karena perlu mungkin teman-teman media sudah ketahui bahwa golongan karya adalah yang mempelopori gerakan jalan sehat serentak di 500 kabupaten seluruh Indonesia dan 34 provinsi. Itu tahun lalu sudah kita jalankan dan kita akan aktifkan kembali di 2 bulan ke depan untuk mengajak masyarakat bersukacita, bersukaria, yaitu golongan karya jalan sehat bersama golongan karya dan Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Itu 3 program utama kita, dan tentunya ada 1 program yang agak berbeda. Kenapa? Karena tadi dengan hadirnya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden yang notabene adalah representasi anak-anak muda yang tadi malam sudah kita ketahui, sudah dikampanye, sudah disampaikan sebagai anak muda under 40. Maka dari itu Partai Golkar bersama-sama dengan seluruh kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia akan membuat acara golongan karya Road to Campus. Kita akan hadir di tengah-tengah adik-adik mahasiswa kita, para kaum-kaum kelompok-kelompok muda yang kritis, dan kita berdiskusi, berdialektika, berdemokrasi, bicara tentang apa sih yang terbaik buat Indonesia ke depan. Ini salah satu yang memang sedang kita siapkan, namun perlu saya ketahui ada 1 program, 1 agenda utama sebetulnya yang tidak bisa kita buka ke teman-teman media, yaitu agenda pemetaan dapil. Dan karena salah satu tugas yang diamanahkan kepada kami Badan Pemenangan Pemilu baik itu di pusat dan teman-teman yang ada di provinsi, selain sukses Pilpres, kita juga ditugaskan oleh Ketua Umum Partai Golkar agar bisa sukses Pileg. Nanti ada pemetaan dapil-dapil di seluruh Indonesia, 85 dapil yang memang akan menjadi targeting dari Partai Golkar. Sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman media yang tidak bisa kita buka pada konferensi pers ini. Saya pikir itu di balik itu semua ada amanah dan perintah dari Ketua Umum yang memang menjadi tugas paling utama. Selain tadi saya sudah sampaikan, kita juga harus mensukseskan pileg kita. Kata poinnya sebetulnya sederhananya begini. Ketua Umum menugaskan kepada kami Bapilu Pusat dan Bapilu Provinsi untuk memastikan minimal 75% basis suara Partai Golkar di seluruh Indonesia harus kita lakukan engineering untuk bisa mendukung pasangan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Artinya apa? Berkumpulnya kita di sini dalam rangka menjalankan amanah dari Ketua Umum untuk memastikan 70% paling minimal basis suara Partai Golkar itu bisa mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming. Kalau dari hasil survei kita lihat sekarang sudah ada peningkatan yang cukup signifikan, di mana yang kita ketahui beberapa bulan yang lalu hasil survei melihat basis suara Partai Golkar dari yang awalnya 30%
namun hasil survei terakhir sekarang sudah meningkat di angka 40%-an ke atas, dan itulah target secara kuantitatif yang akan dilakukan oleh teman-teman Bapilu, baik itu Bapilu pusat maupun Bapilu provinsi seluruh Indonesia. Saya pikir itu.